Nah, di video ini saya bakal share nih setting wajib buat Poco X6. Saya sendiri tiap kali habis beli HP udah pasti lakuin setting wajib ini ya, terutama untuk HP-HP Xiaomi, Redmi, dan Poco. Selain buat bikin HP-nya terasa lebih ringan, setting wajib di Poco X6 ini bakal bikin HP kalian lebih irit baterai. Langsung aja, setting wajib yang pertama, matikan -1 screen. Sebagian besar user termasuk saya nggak pakai fitur ini ya, karena memang terkesan useless. Cara buat matiin -1-nya, kalian masuk di setting, masuk di layar utama, masuk di layar -1 dan pilih tidak ada. Lanjut ke settingan berikutnya, hapus aplikasi bloatware. Nah, kalau pertama kali aktifin Poco X6, udah dipastikan bakal banyak aplikasi bloatware yang otomatis terinstall ya. Baiknya sih dihapus aja. Sebelumnya aplikasi bloatware di HP ini udah saya hapus semua ya. Cara hapusnya tinggal dihapus aja kayak uninstall aplikasi pada umumnya. Tap tahan aplikasi yang mau dihapus dan uninstall. Settingan yang ketiga, nonaktifkan aplikasi Google yang nggak penting. Nah, untuk yang ketiga ini nantinya kita butuh aplikasi pihak ketiga ya, kayak Activity Launcher. Kalian bisa download apps-nya dari Get Apps atau Play Store. Kalau udah di-download, langsung dibuka aja dan dari aplikasinya cari kelola aplikasi. Kalau udah kayak gini, tinggal cari aja aplikasi Google yang bakal dinonaktifin. Contohnya di sini ada Google Foto. Ini di-tap aja dan tap nonaktifkan. Selanjutnya tinggal kalian lakukan aja ke aplikasi Google lain yang nggak bakal dipakai. Tapi ini pastinya bakal beda ya untuk tiap-tiap user. Lanjut untuk setting keempat, setting audio tambahan. Buat matiin atau hidupin audio tambahan, masuk di setting, suara dan getaran, scroll sampai bawah dan masuk lagi di setelan tambahan. Di bagian pengaturan volume ini saya aktifin yang atur suara media di beberapa aplikasi. Ini fungsinya biar kalian bisa atur volume dari masing-masing aplikasi yang dibuka. Terus saya aktifin juga yang beragam sumber audio ini, yang fungsinya itu bakal tetap pertahanin volume media kalau ada notif yang masuk. Nah, untuk di bagian suara sistem ini saya matiin semua ya, kecuali yang saat mengunci ini dan saat pengisi daya terhubung. Untuk settingan yang kelima ada setting pengecasan baterai. Masih sama seperti tadi, kita masuk di setting, scroll ke bawah dan masuk di baterai. Nah, di baterai ini pastiin perlindungan baterainya udah ada di bagian pengisian daya yang dioptimalkan. Fitur ini masih mirip-mirip dengan yang ada di iOS. Jadi kecepatan chargernya bakal dibatasin atau dibikin lebih lambat kalau baterainya udah ada di presentase tertentu. Masih di settingan baterai, aktifin juga percepat isi daya di bagian fitur tambahan ini. Fitur ini diklaim bakal nambah kecepatan pengisiannya ya, kalau HP dalam keadaan screen off atau pas posisi baterai low. Settingan berikutnya, setting aplikasi latar belakang. Settingan ini bakal bikin baterai HP lebih irit ya. Caranya kalian tinggal pilih aja aplikasi mana aja yang bakal disetting di latar belakang. Contohnya di sini ada Gcam, langsung di tap aja. Masuk di info aplikasi, terus masuk di penghemat baterai, dan tinggal tentuin aja settingan baterai untuk aplikasinya. Di sini ada beberapa pilihan dan untuk Gcam saya pilih batasi aktivitas latar belakang. Untuk aplikasi lainnya nanti tinggal disesuaikan aja dengan penggunaan kalian. Mana yang harus dibatasi di background dan mana yang nggak harus dibatasi. Settingan yang ketujuh ada sidebar. Buat aktifin fiturnya kalian bisa masuk di setting, terus masuk di setelan tambahan, scroll ke bawah dan masuk di jendela mengambang atau floating windows. Ini tab bilah sisi atau sidebar dan aktifkan. Kalau udah aktif, nanti bakal ada garis di sebelah kiri ini ya, buat akses sidebarnya. Jadi kalau pengen buka floating windows, tinggal buka sidebar dan pilih aplikasi yang pengen dibuka di floating windows.
Posisi sidebarnya juga bisa dipindahin ya kalau kalian nggak suka dengan posisinya. Caranya tinggal di tap tahan dan tinggal arahin aja mau dipindahin kemana. Lanjut lagi untuk settingan ke-8 ada backtap. Nah, fitur backtap ini termasuk baru ya di Poco X series, terutama untuk seri non-Pro-nya. Cara buat aktifin fiturnya, masuk di setting, terus ke setelan tambahan lagi, dan masuk di pintasan gerakan. Di bagian paling bawah ini ada opsi ketuk bagian belakang. Langsung di tap aja dan di sini bakal ada dua pilihan backtap. Ada yang 2 kali dan 3 kali. Ini tinggal kalian atur aja. Untuk yang 2 kali saya pakai screenshot aja. Dan yang 3 kali saya pakai kalkulator. Fitur ini udah mirip ya dengan yang ada di iOS. Untuk setting yang ke-9 ada power shortcut. Fitur ini masih hampir mirip dengan backtap. Cuma bedanya di sini untuk tombol powernya bakal kita gunakan buat nyalain center. Fitur ini udah tergolong lama ya dan udah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, di pintasan gerakan ini langsung masuk aja di hidupkan center dan aktifkan tekan 2 kali tombol daya. Lanjut settingan berikutnya, matikan shortcut asisten Google. Masih tetap di pintasan gerakan, di sini masuk diluncurkan asisten Google dan tinggal dimatiin aja. Ini sebenarnya lumayan mengganggu ya karena kadang bakal bikin ribet pas posisi pengen matiin atau restart HP-nya. Jadi baiknya dimatiin aja. Untuk settingan yang ke-11 ada ketuk layar 2 kali. Kalian bisa atur ini di layar utama yang ada di menu setting. Ketuk layar 2 kali untuk mengunci ini tinggal diaktifin aja. Terus satu lagi di bagian layar kunci. Kalian aktifin juga yang ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan. Settingan selanjutnya dual apps. Untuk dual apps ini harusnya sih udah familiar ya sama user Xiaomi, Redmi, dan Poco. Cara buat bikin aplikasi gandanya, kalian masuk di setting, aplikasi, dan masuk di aplikasi ganda. Ini nanti tinggal dilihat aplikasi apa aja yang pengen digandakan. Cocok nih buat kalian yang punya 2 akun dan nggak pengen ribet buat bolak-balik login atau nggak pengen ribet bawa banyak HP. Yang berikutnya, matikan penambahan memori. Cara buat matiin penambahan memorinya, masuk di setting, scroll ke bawah dan masuk di setelan tambahan, dan masuk lagi di penambahan memori. Di sini ada beberapa pilihan penambahan memori sampai 12 GB, tapi saya pilih buat matiin fiturnya. Karena menurut saya fitur ini sama sekali nggak ngasih peningkatan performa yang signifikan, dan HP malah jauh lebih smooth kalau fitur ini dimatiin. Lanjut lagi untuk settingan berikutnya, tampilkan sisa memori. Masih sama kayak tadi, ini masuk di setting, terus layar utama, scroll ke bawah dan masuk di bagian terkini, dan aktifin tampilkan status memori. Kalau udah aktif, nanti sisa memorinya bakal ditampilin di recent app-nya. Settingan yang terakhir, navigasi gestur. Masih tetap di layar utama, kalian masuk di navigasi dan pilih yang gerakan. Dibandingkan yang tombol, full gestur ini terasa lebih simple ya, dan layar terlihat lebih lega. Buat pindah ke aplikasi lain juga tinggal digeser aja. Jadi itu dia 15 setting wajib Poco X6 5G. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.